Hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi. Bahas mengenai tanah itu kita tidak bisa melepaskan dari aturan atau kebijakan yang ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan hak atas tanah? Hak atas tanah di sini diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihainya. Mempergunakan untuk apa? Tergantung dari jenis-jenis hak atas tanah yang dipunyainya. Nah, dalam membahas mengenai tanah, itu kita tidak bisa melepaskan dari aturan atau kebijakan yang ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Yang itu batasnya adalah pada tanggal 24 September tahun 60, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Hak atas tanah sebelum UPA itu dibedakan menjadi dua. Ada hak atas tanah barat, ada hak atas tanah yang berasal dari hak-hak Indonesia. Nah, setelah kita punya Undang-Undang Pokok Agraria, seluruh hak atas tanah yang ada sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, hampir semua ya, itu dikonversi menjadi hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kita akan melihat hak atas tanah apa saja yang itu merupakan tanah-tanah hak Indonesia itu. Yang pertama adalah ada hak atas tanah adat. Hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat masing-masing masyarakat adat. Karena kita paham bahwa Indonesia itu berdiri jauh setelah wilayah-wilayah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu sudah dihai oleh masyarakat adat yang itu merupakan cikal bakal dari bangsa Indonesia. Nah, hak-hak atas tanah adat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hak menguasai dari masyarakat adat. Kalau Jawa itu namanya desa atas tanah, yang oleh Van Vollenhoven itu disebut dengan Besikingrecht, yang kemudian diterjemahkan dengan tanah ulayat, kalau itu, dan dengan berbagai ragam nama. Kalau di Jawa itu namanya wewengkon, itu tanah hutan adat begitu. Kemudian ada hak individual atas tanah yang itu terkuat dan turun-temurun, yang itu bisa dimiliki oleh perseorangan maupun oleh komunal. Kalau di Jawa, contoh hak individual yang terkuat dan turun-temurun itu adalah tanah yasan. Kemudian ada tanah gogol tetap, yang itu hasil dari pembukaan tanah Besikingrecht tadi, tanah ulayat itu tadi. Dari siapa? Bisa dari seluruh anggota masyarakat adat, yang itu kemudian nanti seluruh anggota masyarakat adat tadi nanti akan dibagi
ada persyaratannya, dia harus laki-laki, kuat di bidang, bekerja di bidang pertanian, dan sudah menikah. Karena kalau sudah menikah berarti dia punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga dia yang boleh ikut membuka tanah yang bersama-sama dengan masyarakat adat itu. Nah, nanti mereka akan diberikan yang namanya, kalau di Jawa, tanah gogol. Tanah gogol itu bisa tanah gogol tetap. Tanah gogol itu tanah pertanian yang diberikan kepada yang ikut membuka tanah. Kalau tanah gogol itu diusahakan terus-menerus oleh yang bersangkutan tanpa ada penelantaran tanah, maka tanah gogol itu dikatakan sebagai tanah gogol yang bersifat tetap. Nah, setelah kita punya Undang-Undang Pokok Agraria, tanah gogol yang bersifat tetap itu konversinya menjadi hak milik. Sedangkan tanah gogol yang sifatnya tidak tetap, mungkin ada orang yang, karena untuk tanah gogol itu memang ada kewajiban kepada masyarakat adat untuk seperti di Jawa, kalau desa itu punya gawe, dia sebagai tulang punggung dari tenaga kerja. Kemudian sehingga kalau dia agak malas begitu, yang penting lumbungnya penuh dulu. Kalau setelah lumbungnya penuh, dia tidak mengolah tanah, kemudian akan dikerjakan oleh yang lainnya. Nah, kalau seperti itu, maka hak dia adalah bukan gogol tetap, tetapi gogol tidak tetap. Nah, setelah kita punya Undang-Undang Pokok Agraria, tanah gogol tidak tetap itu kemudian dikonversinya menjadi hak pakai. Itu yang hak atas tanah asli adat kita, yang berasal dari tanah pembukaan tanah ulayat itu tadi. Yang kedua adalah hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Apa saja hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda itu? Ada yang namanya hak agraris eigendom. Hak agraris eigendom itu seperti tadi hak milik atau hak gogol tetap yang itu kemudian karena orang non pribumi itu tidak bisa memperoleh tanah yang berasal dari tanah hak adat, maka dia kemudian menundukkan diri. Tanah adatnya hak milik tetap atau gogol tetap tadi, masyarakat yang bersangkutan menundukkan diri dengan yang ada di dalam BW, sehingga penundukan diri itu disebut haknya berubah menjadi namanya agraris eigendom, yaitu hak eigendom yang berasal dari hak milik tanah adat. Nah, dari setelah itu beralih menjadi hak eigendom, agraris eigendom, baru non pribumi bisa membeli tanah itu, atau bisa non pribumi itu bisa mengalihkan kepada non pribumi. Itu dalam rangka sebetulnya bukan untuk kepentingan Bumi Putra sih, tetapi untuk kepentingan masyarakat Timur Asing ataupun golongan Eropa, karena waktu itu ada 3 golongan. Kemudian ada lagi Länderischen Besitzrecht, yaitu hak golongan masyarakat khusus Timur Asing sebagai pemegang hak usaha tanah partikelir. Tanah partikelir itu hak atas tanah dari golongan Eropa. Kemudian ada hak atas tanah ciptaan pemerintahan swapraja dari masing-masing kerajaan. Ada yang namanya Grand Sultan, ada Grand Controller, ada Grand Deli Maskapai, ada hak konsesi. Nah, ini yang menarik adalah hak konsesi. Hak konsesi ini juga mendasarkan ke BW yang dimaknai sebagai hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan lahan atau tanah, baik untuk perkebunan,
peternakan dan pertambangan selama 75 tahun. Ini akibat adanya agraris wet itu ya. Pelaku usaha dapat diberikan tanah dengan jangka waktu maksimal 75 tahun dengan membayar iuran kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan menariknya di dalam hak atas tanah yang tunduk pada BW ini, di situ menganut asas vertikal. Jadi kalau kita punya hak atas tanahnya, punya kulit bumi, otomatis kita juga punya yang ada di bawah tanah. Punya kekayaan alam yang ada di dalam tubuh bumi. Itu yang dianut oleh BW pada masa itu. Sehingga ini memang konsesi ini adalah hak khusus yang itu dipakai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, baik itu oleh individu maupun badan hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara Belanda sana, yang berkedudukan di Belanda sana, untuk mengeksploitasi maupun peternakan ataupun perkebunan di Indonesia. Dasar hukum agraria setelah kita merdeka ini ada dasar konstitusional yang ada di dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang UUPA dan peraturan pelaksana dari UUP tentang hak atas tanah itu adalah PP 40 tahun 96. Barangkali Ibu hanya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pasal 33 UUD 45, karena tadi Mas Bisman belum sempat menjelaskannya. Pasal 33 UUD 45 itu adalah hasil karya asli bangsa Indonesia, ini hasil karyanya Muhammad Hatta, yang itu punya peran strategis dan vital bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia setelah itu, termasuk sampai sekarang, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan itu maksudnya apa? Asas kekeluargaan itu bukan keluarga-keluarga sendiri begitu yang dijadikan mitra, tetapi di sini adalah maksudnya adalah semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong. Sehingga penguasaan sektor perekonomian itu seharusnya dijalankan dalam bentuk koperasi. Koperasi itu dalam makna di sini adalah bukan dalam pengertian koperasi badan hukum itu saja, tetapi dalam sebagai kata kerja, proses, yaitu semangat tolong-menolong, semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini contoh konkret dari badan hukum yang ada itu adalah koperasi. Karena koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dari itu didirikan oleh anggota bangsa Indonesia, oleh anggota, pengelolaannya dilaksanakan oleh anggota juga. Untuk anggota, kalau ada keuntungan ya untuk seluruh anggota. Anggotanya siapa? Bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Mestinya seperti itu. Ditarik dalam ke arah bangsa Indonesia seperti itu. Dan konsekuensinya, semua BUMN, BUMD, BUMS mestinya harus mengikuti ini, jiwa kooperasi tadi. Tetapi dalam prakteknya bagaimana? Banyak yang dalam bentuk, lebih banyak yang dalam bentuk PT. Lebih banyak yang dalam bentuk PT, CV, bahkan firma atau perusahaan perorangan. Nah, ini perlu dijadikan bahan pertimbangan. Sudah tepatkah? Apalagi itu termasuk investor asing pun boleh dalam bentuk PT kan gitu.
Yang itu keuntungannya tentu bukan untuk orang yang sudah berkontribusi di dalam PT itu, tapi hanya untuk pelaku pemilik modal saja. Keuntungan dibagi untuk pemilik modal saja. Pengurus kan hanya diberikan honor atau gaji saja. Kemudian ada tambahan setelah pasca amandemen UUD 45, asas yang itu mestinya menguatkan dan mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yaitu di ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dasolnya seperti ini. Dasainya seperti apa? Apakah semua sudah melaksanakan prinsip-prinsip yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Nah, itu bisa menjadi bahan kajian tersendiri. Fakta yang terjadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bisman, kita negara yang kekayaan alam luar biasa, tetapi kemiskinan di mana-mana. Sudah berkeadilan atau belum? Kerusakan lingkungan luar biasa, yang itu biaya ekonominya mungkin lebih tinggi untuk memulihkan dibanding keuntungan kita mendapatkan hasil iuran-iuran mereka itu. Nah, itu misalkan. Nah, yang kedua adalah hukum agraria kita itu mendasarkan pada konsep hak menguasai negara. Nah, konsep hak menguasai negara itu dimaknai baik oleh Undang-Undang Pokok Agraria maupun tafsir baru dari Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 2 ayat 2, hak menguasai negara ini memberi wewenang kepada negara. Negara di sini dimaknai sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang anggotanya meliputi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan saat ini berada dimanapun. Untuk apa? Jadi dia hanya menerima kuasa, kalau saya menerjemahkan tanda kutip, atau mendapatkan amanah dari bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk mengatur, membuat peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan apa? Peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, negara diberi kewenangan amanah untuk apa? Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, contoh hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan kulit bumi tadi namanya hak atas tanah. Contoh hubungan hukum antara orang-orang dengan tubuh bumi itu contohnya adalah kuasa pertambangan. Dan begitu. Tetapi rezimnya berbeda antara hak atas tanah dengan kuasa pertambangan. Kalau hak atas tanah itu rezimnya adalah masuk di ranah hak kebendaan. Masuk di ranah hak kebendaan yang sifatnya mutlak, yang itu merupakan hak asasi manusia, tidak bisa diganggu-gugat, kan begitu. Sedangkan di tubuh bumi yang diberikan
izin usaha pertambangan itu rezimnya adalah rezim perizinan. Kalau perizinan itu bisa dicabut sewaktu-waktu, sifatnya personal, hak yang personal, hanya ada hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah atau objek buminya tadi dengan pemilik izin usaha pertambangannya saja tadi. Itu kemudian bentar. Tadi belum selesai ya. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Gimana caranya slideshow? Nggak bisa lagi. Kelihatan, nak? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Tapi kecil ya. Karena keklik tadi. Ini yang di tafsir MK. Bagaimana dengan tafsir MK terkait dengan pasal 33 ayat 2 UUD 45? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tafsir MK terhadap pasal 33 ayat 2 adalah penguasaan dalam arti kepemilikan perdata atau privat yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik tadi, hak menguasai negara tadi, berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menurut pasal 33 ayat 2 ini dikuasai oleh negara tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Nah, apa sih contohnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara? Misalkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah produksi atau usaha yang itu terkait dengan pertahanan dan keamanan seperti industri tenaga nuklir dan seterusnya. Itu kan terkait dengan pertahanan keamanan itu di Turen itu ada industri persenjataan atau apa ya. Nah, itu penting bagi negara karena untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kemudian yang saat ini tentu masih, kalau Ibu menganggap itu masih sangat penting, urgent, supaya kita tidak sewenang-wenang dilanggar hak kedaulatan kita. Kita pernah dilanggar hak kedaulatan kita pada saat kita berniat membeli pesawat Sukhoi dari pada masa Megawati itu. Kemudian yang kedua adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oh ya, yang penting bagi negara yang lain saat ini mestinya adalah tambang. Baik itu minerba, termasuk adalah migas. Migas itu saat ini juga penting bagi negara, termasuk listrik. Itu juga penting bagi negara. Dan sekaligus kalau itu seperti listrik, air, listrik itu juga di samping penting bagi negara, dia juga menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang menguasai hajat hidup orang banyak selain itu apa contohnya yang lain? Pangan. Pangan itu mungkin tidak begitu penting bagi negara saat ini, tetapi dia menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga itu mestinya apa? Dikelola oleh negara, kan begitu. Tetapi prakteknya dalam negara kita bagaimana? Apakah listrik itu
semua sudah dikelola oleh negara? Ternyata belum. Terutama yang terkait di transmisinya. Banyak yang itu dilakukan oleh investor asing, kan begitu. Kita suruh beli ke mereka, kan gitu. Kita hanya distribusi kepada masyarakat. Tapi kita harus beli kepada mereka. Kemudian yang kedua, sampai mana ya? Ketiganya itu mestinya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kemudian MA menafsirkan bahwa pemerintah itu bersama lembaga perwakilan rakyat DPR itu punya kewenangan untuk menilai apakah cabang produksi itu penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Itu yang menilai adalah pemerintah bersama wakil rakyat. Cabang produksi suatu saat ini misalkan listrik itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, suatu saat mungkin tidak, kan begitu, dan seterusnya. Kok keliru? Ini kalau kita lanjutkan yang untuk tafsir MK tadi, penguasaan negara dalam arti luas yang berasal dari kedaulatan rakyat itu terhadap sumber-sumber kekayaan alam, ini secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 45 memberikan mandat kepada negara untuk apa? Yang pertama untuk mengadakan kebijakan bilit dan tindakan pengurusan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bisman, termasuk di bidang pertambangan tadi, dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Kewenangan kedua yang diberikan kepada pemerintah adalah pengaturan. Dilakukan melalui kewenangan legislasi yang itu menjadi kewenangan DPR bersama dengan pemerintah. Ataupun regulasi yang itu menjadi kewenangan eksekutif dari peraturan pemerintah, perpres, mungkin sampai peraturan menteri. Kemudian menyelenggarakan pengelolaan yang itu dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham atau shareholding dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN termasuk BUMD. Dan kewenangan yang keempat adalah melakukan pengawasan. Semuanya tadi tidak bisa dilepaskan dari untuk kepentingan masyarakat kita, mewujudkan tujuan negara kita. Nah, keempat kewenangan itu tadi mestinya ada prioritas. Negara melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam. Melalui apa? Yang tentu yang strategis dan menguasai, terutama yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak tadi. Termasuk di bidang pertambangan. Kemudian termasuk di bidang migas. Mestinya itu dilakukan oleh negara melalui BUMN dan atau BUMD. Kemudian negara baru kalau itu tidak mampu, tapi apa iya ya sampai sekarang tidak mampu? Mestinya kan mampu. Pertamina juga sudah mulai melakukan itu. Yang kedua, negara membuat kebijakan atau pengurusan. Nah, kalau itu terbatas kemampuannya, ya paling tidak membuat kebijakan yang bagaimana kebijakan itu bisa untuk mewujudkan tujuan negara kita bernegara, masyarakat adil dan makmur.
Dan yang ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Nah, tadi sudah disampaikan ada norma-norma semua itu ada di dalam ketentuan baik itu di bidang agraria maupun di bidang pertambangan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak efektif atau kurang efektif karena berbagai hal seperti yang disampaikan oleh Mas Bisman tadi. Nah, sekarang Ibu bicara mengenai hak atas tanah. Tadi sudah disampaikan hak atas tanah itu kalau di pasal 4 ayat 1 tadi adalah tanah adalah merupakan permukaan bumi. Sehingga hak atas tanah itu merupakan permukaan bumi. Kita bisa mengambil atau memanfaatkan di tubuh bumi atau di atas tanah itu hanya sekedar untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dengan batas UUPA dan perundang-undangan lainnya. Ini menarik. Salah satu peraturan pemerintah yang itu merupakan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini telah diterbitkan PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Nah, di dalam PP ini, walaupun sampai saat ini UUPA itu belum dicabut, artinya masih berlaku, tetapi ternyata PP ini tidak di dalam konsideran mengingatnya tidak mencantumkan UUPA, padahal ini kan Undang-Undang Induk Umbrella Act di dalam aturannya. Sehingga beberapa ketentuan dalam PP ini tidak sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tentu efektif peraturan perundang-undangan ini mestinya kalau ada perbenturan seperti itu yang berlaku yang mana ya? Yang berlaku yang tentu yang di atas, yang undang-undang, bukan PP-nya kan begitu. Nah, apa dampak dari ketentuan PP 18 tadi? Dampak ketentuan dari PP 12 itu merubah konstruksi hukum dari tanah. Kalau sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah itu hanya merupakan permukaan bumi saja, di mana dalam tanah merupakan permukaan bumi, itu berarti kita menganut asas pemisahan horizontal. Apa yang ada di permukaan bumi dan apa yang ada di dalam tubuh bumi itu adalah yang berbeda. Sehingga tadi rezimnya berbeda. Yang satu hak atas tanah yang merupakan hak kebendaan dan yang satunya lagi adalah rezim perizinan tadi. Nah, ini di dalam pasal 1 angka 1, tanah ini dimaknai sebagai permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, berarti yang ada di dalam air. Bukan termasuk seperti yang ada di dalam pasal 4 ayat 1, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya, nah ini menarik, terkait langsung maupun tidak langsung dengan apa? Penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Sehingga ini dari kita menganut prinsip pemisahan horizontal menjadikan kita seperti pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kalau kita punya tanah berarti seluruh yang ada di bawah bumi dan di atas bumi itu milik pemilik tanah atau disebut dengan asas vertikal. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Sudah tepatkah kita menganut asas vertikal dalam hukum agraria kita?
Kalau itu kita biarkan asas vertikal itu diberlakukan, fakta yang ada sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia, terutama masyarakat asli Indonesia, mempunyai tanah itu tidak luas. Yang paling banyak mempunyai tanah luas adalah baik itu WNA, terutama adalah badan hukum. Sehingga para pelaku usaha di bidang hak atas tanah ini, dia juga otomatis memiliki di dalam dan di atasnya. Nah, itu kewenangan negara menjadi terdegradasi. Negara tidak bisa lagi ngotek-otek urusan yang terkait di dalam tubuh bumi maupun di atas bumi, maupun di atas tanah. Sumber daya alam yang di atas tanah kan ada, yaitu spektrum itu yang digunakan untuk alat telekomunikasi kita. Termasuk penggunaan Zoom ini salah satunya adalah adanya pemanfaatan ruang udara di spektrum yang ada. Dan kita di bawah garis khatulistiwa itu kualitas spektrum kita optimal, paling bagus kan begitu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga terus apa peran negara nanti kalau itu sudah menjadi hak mutlaknya dari para pemegang hak atas tanah dan bumi serta yang ada di atasnya. Nah, ini yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Sudah tepatkah kita menganut asas vertikal dalam hukum pertanahan di Indonesia ke depan? Apakah itu menguntungkan bangsa Indonesia atau karena kondisi yang ada sekarang itu yang paling banyak menguasai itu adalah investor, atau kita nanti menjadi negara investor miliknya para investor. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Catur, Dr. Catur sebagai pemandu